Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di sini kita akan belajar meremote menggunakan real device. Di sini ada laptop, PC, kabel, dan switch. Nah, di switch ada port-port kayak gini. Port-port ini dinamakan interface. Interface ini bisa untuk menjadi akses point atau internet kepada laptop ataupun PC. Nah, di sini ada yang namanya port console. Port console ini digunakan untuk mengkonfigurasi dari switch ke PC, ke laptop ataupun PC. Caranya dengan kabel ini akan dihubungkan melalui port console dan yang ini akan disambungkan melalui laptop ataupun PC. Oke, sekarang kita akan mencoba meremote secara real device di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan memasukkan switch. Saya pakai yang paling kiri dan juga satu PC. Kita ke connection, kita pakai kabel yang konsol yang warna biru ini ya. Klik. Nah, kita pakai yang paling atas yang tulisannya konsol. Nah, ini berarti sudah bisa ya. Kita ke klik PC-nya. Nah, kita pakai yang RS232. Klik. Nah, mengkonfigurasi itu bisa dari switch atau dari PC-nya. Jika dari switch, kalian klik switch-nya, lalu ke menu CLI. Nah, di sini kalian bisa langsung mengkonfigurasinya. Nah, jika di PC, klik PC-nya, lalu ke menu desktop, ke terminal, dan di sini kita off saja ya. Nah, di sini kalian bisa langsung mengkonfigurasinya ya. Ini sebenarnya sama saja ya. Mau di switch ataupun PC itu sama saja. Dan kalian pasti ini font-fontnya terlalu kecil ya. Tidak terlalu kelihatan. Nah, kita ke option, preference, ke font, dan di cell ini kita klik, kita pilih sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini 15 ya. Terus apply. Nah, close. Nah, ini sudah lebih besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perintah-perintah dasar Cisco. Kita hapus terlebih dahulu PC-nya. Nah, PC-nya kita hapus saja ya. Lalu kita klik switch, kita ke menu CLI, enter. Nah, di sini ada tanda lebih dari. Itu artinya kalian sudah masuk ke mode user. Di sini kita klik saja tanda tanya. Nah, ini akan muncul perintah-perintahnya. Namun, untuk mengkonfigurasi itu tidak menggunakan mode user. Mode kedua adalah mode preference. Kita ketik enable, lalu enter. Nah, jika ada tanda pagar seperti ini, itu artinya kalian sudah masuk ke mode preference. Lalu kita klik lagi tanda tanya. Nah, ini sudah lebih banyak ya daripada mode user tadi.
Di sini ada tulisan more, yang artinya itu bisa lebih. Ada 2 ya. Kalian klik enter, itu hanya akan muncul satu perintah. Ini kan show, ya. Kalau klik enter, nah itu tambah SSH. Namun jika ingin lebih gampang atau lebih singkat, kalian klik saja tanda spasi. Nah, ini sudah muncul semua ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode global configuration. Kita ketik config, lalu kita enter. Nah, jika sudah ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk ke mode global configuration. Kita klik tanda tanya. Nah, ini sudah lebih banyak daripada mode preference biasa yang tadi. Kita klik spasi. Nah, ini sudah ya. Jika kalian ingin keluar dari mode global, kalian tinggal ketik X, lalu enter. Nah, ini kalian sudah masuk kembali ke mode preference. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara password switch agar lebih aman dan tidak dihack. Jadi kita masuk ke mode user terlebih dahulu, kita X lagi. Nah, ini sudah masuk ke mode user. Kita klik enable. Nah, lalu kita ketik config, enter, dan kita ketik enable password. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya, contohnya Batagor. Nah, kita enter, kita X. Nah, kita ketik enable. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan password. Kita masukkan saja ya passwordnya, Batagor. Nah, untuk passwordnya memang tidak kelihatan ya, agar tidak bisa dilihat oleh teman yang ada di samping kalian. Kita klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, berarti sandinya benar. Jika ingin melihat sandinya, kita ketik Sauron. Nah, kita enter. Nah, ini ada ya, Batagor. Kita bisa melihat passwordnya. Namun, ini tidak aman, karena masih bisa dilihat. Ada lagi yang lebih aman, namanya password secret. Nah, kita spasi. Nah, terus kita ketik config, enter, kita ketik enable secret. Nah, kita masukkan sandinya ya, contohnya di sini kebab. Nah, kita enter, kita X lagi. Nah, kita ketik enable. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya, kebab. Enter, kita ketik Sauron. Nah, ini yang enable secret itu tidak bisa terlihat atau disamarkan ya. Sedangkan yang ini, yang enable password biasa itu masih kelihatan. Sebenarnya ada cara untuk membuat enable password yang biasa ini agar jadi seperti ini. Nah, kita ketik config, lalu enter. Nah, kita ketik
service, password, encryption. Pastinya kita enter, nah kita next, ketik enable, masukkan passwordnya. Contohnya ini terserah ya, mau yang secret atau yang biasa. Kita masukkan yang biasa saja, data core. Kita masukkan yang secret. Nah, kita ketik Sauron. Nah, ini sudah seperti ini ya, atau sudah terblok seperti ini. Namun ini juga masih bisa dilihat tahu. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke situs web. Lalu kita ketik Cisco password descript. Enter. Nah, ini terserah ya, kalian mau pakai yang mana. Namun di sini saya akan menggunakan yang ini. Kita klik. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini kita paste ya. Nah, submit. Kita tunggu. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini kelihatan ya. Tuh. Ini juga masih bisa dihack. Jadi, saran saya lebih baik menggunakan yang enable secret yang ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address dengan router. Kita close. Kita hapus terlebih dahulu switch-nya. Nah, kita ke network device, kita masukkan router. Di sini saya akan menggunakan yang paling kanan. Lalu ke switch, menggunakan yang paling kiri. Lalu ke on-device, kita masukkan 3 PC saja. Nah, kita ke connection, kita sambungkan terlebih dahulu ya. Nah, tadinya kan kita sudah belajar memasukkan IP address itu di menu config. Lalu ke fast internet, kita masukkan IP address, subnet mask, dan on. Namun, secara real device itu menggunakan di type CLI. Nah, kita harus memikirkan IP address-nya dulu. Contohnya, di yang F0/0 itu IP address-nya 10.10.10/24. Nah, untuk yang F0/1 itu IP address-nya 20.20.20.0/24. Nah, 0 ini nanti akan diganti. Misalnya, router 10.10.2. Nah, ini router adalah yang F0/1.1. Nah, yang F0/0 itu .1. Jadi, nantinya 10.10.10.1. Nah, untuk PC 1 berarti .2 dan PC 2-nya .3. Dan PC 3 yang sudah beda blok subnet dengan PC 1 dan PC 2 itu berarti .2. Nah,
sekarang kita langsung saja ya mengkonfigurasi melewati router. Kita klik router, kita ke CLI. Nah, kita ketik saja ya X. Kita harus X dulu ya. Terus X. Nah, ini sudah di router. Kita ketik enable. Lalu kita ketik config. Nah, terus kita ketik int fa 0/0. Lalu kita ketik no shutdown. Nah, ini kita yang fa 0/0 ini belum nyalakan. Nah, ini adalah cara menyalakannya. Kita enter. Nah, ini sudah menyala. Lagi. Lalu X. Kita ketik int fa 0/1. Nah, ini fa 0/1 belum nyala ya. Lalu fa 0/1. Nah, lalu kita enter. Kita ketik no shutdown. Enter. Enter. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Nah, sudah nyala. Selanjutnya kita akan masukkan IP address. Next. Kita ketik int 0/0. int fa 0/0. Nah, kita enter. Lalu kita ketik IP address. Nah, kita masukkan IP address-nya ya. 10.10.10.1. Lalu kita masukkan subnet max-nya 255.255.255. Karena ini /24 maka akhirannya 0. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketik next. Nah, kita ketik lagi int fa 0/1. Kita enter. Kita masukkan IP address 20.20.20.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, kita enter. Kita next. Nah, jika kalian ingin melihat sudah nyala atau belum, kita ketik saja show IP int clear. Nah, kita enter. Sorry, kayaknya ada yang salah. Kita ketik ulang ya. Show IP interface view. Sorry guys, ini salah ya. Harusnya kita di X dulu. Nah, kita baru ketik show IP int view. Nah, ini bisa ya. Nah, ini ada tulisan up yang tandanya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan memasukkan IP address di setiap PC-nya. Ini masih sama ya, kita ke menu desktop, lalu IP configuration, kita masukkan 10.10.10.2. Lalu kita masukkan subnet max-nya
255.255.0. Kita masukkan default gateway atau IP gateway 10.10.10.1. Kita close, kita masuk ke PC 2, kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya 10.10.10.3. Enter, kita ubah subnet max-nya 255.255.255 titik 0. Kita masukkan IP gateway 10.10.10.1. Dan kita close, kita ke PC 3, desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 20.20.20.2. Subnet max-nya 255.255.0. IP gateway-nya 20.20.20.1. Nah, kita akan mencoba mengirimkan surat ya. Klik ini dari sama blok subnet. Nah, successful. Klik lagi. Salah. Dan successful juga. Tadi delete terlebih dahulu. Sekarang dari berbeda blok subnet ya. Dari PC 1 ke PC 3. Nah, pilot. Awal-awal memang pilot ya. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, successful. Dari PC 2 ke PC 3. Nah, successful juga. Nah, sekarang kita akan mempelajari perintah N. Kita masuk ke router. Nah, contohnya di sini kita ketik conf.t. Nah, terus kita klik int fa 0/0. Bentar. Nah, jika perbedaannya perintah X dengan N, itu jika X, kita meskipun sudah mengetik X, itu masih tetap masuk di configuration global. Namun jika N, itu tidak, atau langsung keluar. Nah, contohnya ya di sini, kita ketik X. Nah, ini masih masuk di configuration global. Kita ketik lagi int fa 0/0. Dan lalu kita klik enter. Kita ketik N. Nah, ini kita langsung masuk ke mode privilege dan tidak di mode configuration global. Oke, cukup sekian saja ya dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.